Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu 1 Mei 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Kidung Agung 8 ayat 8 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema dikasihi Allah, Yesus. Kitab Kidung Agung bukanlah kitab yang mengisahkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib kepada bangsa Israel. Namun demikian, bagi orang Kristen atau gereja saat ini, kitab Kidung Agung yang merupakan bagian dari Perjanjian Lama dimengerti sebagai kitab yang menggambarkan atau kiasan tentang hubungan antara Tuhan Yesus dengan para pengikutnya. Salah satu kisah dalam kitab Perjanjian Baru dikisahkan tentang Simon Petrus, seseorang yang gampang naik pitam, emosinya mudah dipicu oleh keadaan. Di akhir kehidupan Tuhan Yesus, Petrus menyangkalnya sampai 3 kali. Walau demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus dan memberinya kuasa untuk memimpin gereja perdana. Kemudian Saulus, seseorang yang menimbulkan bencana bagi gereja di Yerusalem. Ia tidak senang kalau pengikut Kristus terus bertambah dan ia suka menganiaya mereka. Walau demikian, Tuhan Yesus tetap mengasihi Saulus, menampakkan diri kepadanya dan memanggilnya untuk bertobat. Saulus pun bertobat menjadi Paulus dan menjadi pemberita Injil yang berhasil bagi orang-orang non-Yahudi. Semua yang terjadi pada Petrus dan Paulus didasarkan karena cinta kasih Allah kepada mereka. Dari kedua contoh tokoh Perjanjian Baru di atas, nampak jelas bagi kita bentuk hubungan cinta kasih Allah dalam diri Yesus Kristus dengan para pengikutnya, sebagaimana yang tersirat dalam kitab Kidung Agung. Perbuatan buruk apapun yang telah dilakukan seseorang sebagai wujud keburukan sifat dalam dirinya, Allah tetap mengasihinya. Karena kasihnya, ia sampai mati di atas kayu salib bagi kita, musuh kita, sahabat, bahkan anggota keluarga yang telah meninggalkan dan mengecewakan kita. Ia pun telah bangkit dari kematian hanya untuk menjamin pembenaran yang diberikannya kepada kita. Semoga kita juga total dan lebih bersungguh-sungguh mengasihinya. Doa malam ini, Tuhan Yesus, berikan kepada kami kekuatan untuk tetap mengasihi-Mu dalam segala waktu dan keadaan hidup kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.